Dan sekarang kita sudah terhubung dengan Ketua Umum Indonesian National Ship Owners Association, Karmelita Hartoto, untuk mengetahui bagaimana praktik uang pelicin di Kementerian Perhubungan. Selamat pagi Ibu Karmelita, bagaimana mendengar informasi ini Bu? Pagi. Apakah Anda kaget atau sebenarnya biasa saja? Menurut saya sih kami terus terang apresiasi kami dan mendukung juga Mas upaya yang dilakukan oleh pemerintah ya untuk memberantas seluruh jenis pungli lah yang dapat memberatkan pelaku usaha dan juga masyarakat pada umumnya. Terus terang namanya pengusaha Pak dan juga masyarakat lah melihatnya tentu cukup senang dan merasa bahwa bangga bahwa Presiden Jokowi mau segera menuntaskan permasalahan ini, Pak. Karena permasalahan ini bukan hanya di Kementerian Perhubungan saja, tapi di mana-mana ya, Pak ya. Jadi hal ini saya rasa bukan menjadi suatu rahasia lagi. Ya. Oke. Ya. Ya, bukan rahasia, berarti dari pihak pengusaha sendiri sudah mengetahui praktek ini sejak lama, seperti itu Bu Karmelita? Ya, saya rasa seperti saya sampaikan bahwa praktek-praktek seperti ini bukan hanya di Kementerian Perhubungan saja, di kementerian-kementerian lain maupun di mana-mana lah Mas, saya rasakan begitu ya. Jadi buat kami sebenarnya pemerintah sekarang sudah mulai dengan sistem online dan khususnya dalam Kementerian Perhubungan pun sudah dibangun sistem online ini sebenarnya dari 1,5 tahun yang lalu ya. Nah, masalahnya hanya apakah mereka mau menjalankan online ini tadi secara sungguh-sungguh, ya kan? Karena kalau sistemnya sudah ada, tapi kalau diperlambat atau tetap aplikasi ini tidak dijalankan dengan sungguh-sungguh, akhirnya kan kembali lagi kita bertatap muka dengan di sana gitu Pak. Yang saya sayangkan adalah dari sisi kami pengusaha tuh tahu bahwa sudah dikenakan adanya kenaikan PNBP. Harusnya dengan ada kenaikan PNBP ini mendapat ada dampak positif lah untuk kesejahteraan daripada karyawan kementerian sendiri gitu ya. Dan tentunya kita berharap pada saat itu pelayanan publik juga lebih baik gitu ya, dan tentunya sekaligus menghilangkan praktek-praktek yang berlawanan dengan hukum. Terus terang Mas, permasalahannya adalah teman-teman pengusaha juga sulit kalau namanya usaha sekarang saat ini kan juga sangat berat ya, dan memerlukan kecepatan dalam bekerja gitu. Dan dengan adanya praktik-praktik tersebut buat kami ini sangat-sangat menyusahkan gitu. Dan ya, praktik pungutan liar apa Ibu Karmelita yang harus setiap pengusaha hadapi? Ya, saya rasa banyak ya Mas ya. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Saya sudah sebagai contohnya saja sebentar Ibu Karmelita, ini Kesatuan Pelaut Indonesia mengatakan bahkan sampai ke penertiban buku pelaut ini yang resminya hanya Rp100.000 menjadi Rp250.000. Apakah sampai hal sekecil itu pungutan liarnya terjadi, Bu Karmelita? Saya lihat memang banyak sekali, mungkin di daerah, terutama di daerah-daerah ya Mas ya. Segala hal dan mungkin banyak sekali lah kira-kira dari pengusaha-pengusaha di daerah, apalagi ya pengusaha-pengusaha di daerah tuh mengalami. Saya juga banyak sekali teman-teman yang yang memberikan report kepada saya mengenai hal-hal tersebut gitu. Nah, seberapa besar sih Bu Karmelita sebenarnya dari pihak pengusaha ini merasa kerugian atau merugi dari praktek-praktek yang melawan hukum ataupun juga pungutan liar ini? Ruginya sangat besar Mas, apalagi dalam keadaan bisnis sekarang sangat-sangat sulit ya bagi pengusaha pelayaran. Ini sangat-sangat sulit ya. Kita dari perusahaan pelayaran ini sudah mungkin ada 35% kapal-kapal anggota kami yang lay up ya, tidak dapat pekerjaan begitu. Jadi kalau masih dipersulit dengan hal-hal seperti ini, ya maksudnya sudah bukan waktunya lah kita bekerja seperti ini ya. Oke.
Apakah sekarang sistem online-nya sudah berjalan dengan baik, Ibu Karmelita? Karena seperti yang Anda singgung sebelumnya juga bahkan di informasi yang saya sampaikan sebelumnya, bahkan ada dalam beberapa hari sistem online rusak sehingga ada kesempatan di sana untuk kembali melakukan transaksi harus bertatap mata? Ya itu persis sekali saya itu yang dihadapi oleh kawan-kawan karena sistem online ini seperti saya sampaikan sudah berjalan 1,5 tahun yang lalu. Akan tetapi kalau ada kembali lagi dibilang rusak atau dikerjakan secara manual, ini tidak akan selesai gitu. Mungkin dengan gebrakan seperti ini di mana-mana akan merasa bahwa ini pemerintah sangat-sangat serius menghadapi permasalahan yang sudah puluhan tahun tadi. Jadi rusaknya sistem online ini bisa dikatakan juga kita simpulkan bahwa memang disengaja seperti itu, Bu Karmelita? Saya kurang pasti ya, apakah disengaja atau memang kurang kompeten ya dalam menjalankannya, atau kurang orang, saya kurang paham Pak. Yang jelas akhirnya kita bertatap mata, kan begitu, bertatap mata, itu aja. Saya lihatnya seperti itu, dan tentunya banyak sekali orang yang menginginkan pekerjaan segera selesai. Dengan dilakukan secara manual itu kan tentunya akan memakan waktu lebih lama. Ya, Bu Karmelita, jika diberikan gambaran mungkin secara rata-rata, kalau kita lihat dari operasi tangkap tangan ini kan yang ditemukan di Kementerian Perhubungan, bahkan uang suapnya atau uang pelicinnya atau pungutan liarnya ini bahkan mencapai ada yang 34 juta rupiah, kemudian juga di lantai lainnya ditemukan 61 juta rupiah. Seberapa besar, Bu, dari total cost sebenarnya harus dibayarkan pihak pengusaha untuk praktik-praktik pungutan liar ini? Saya rasa saya nggak kompeten Mas untuk menjawab itu. Oke. Tapi tadi Anda menyinggung bahwa memang sudah cukup besar, Bu, ya, untuk cost yang dikeluarkan pada saat ini oleh para pengusaha. Saya tidak menyampaikan hanya memang besar. Tapi ini praktik seperti ini tidak hanya ada di kementerian saja Pak, tapi kan di daerah pun juga melakukan hal yang sama, dan ini juga bukan hanya di Kementerian Perhubungan saja, tapi di mana-mana gitu Mas. Oke. Ya, Berapa kan? pintu Bu biasanya pada saat ingin melakukan usaha gitu, misalnya di bidang perkapalan ataupun juga distribusi yang para pengusaha biasa lakukan, berapa pintu yang harus disetor bisa dikatakan seperti itu, atau memberikan pungutan liar? Seperti saya sampaikan tadi Mas, sebenarnya harusnya sudah tidak ada pintu lagi karena ini sudah online semuanya ya. Jadi kejadian seperti ini mungkin pada saat lagi tidak ada pada saat dilakukan secara manual. Karena dari 1,5 tahun yang lalu pun sudah tidak ada lagi harusnya sudah tidak ada lagi calo-calo ya Pak yang berkeliaran di bawah ya gitu ya. Karena sudah ada sudah ada penjagaan, juga ada mesin yang kalau kita mau masuk pun juga dijaga di situ gitu. Jadi harusnya sudah tidak semua orang bisa naik turun di kementerian itu gitu. Tapi ternyata masih terjadi seperti itu, bukan Melita, hingga paling tidak saat ini gitu ya, setelah ada operasi tangkap tangan yang dilakukan di Kementerian Perhubungan. Baik, terima kasih Karmelita Hartoto, Ketua Umum Indonesian National Ship Owners Association, sudah bergabung dengan CNN Indonesia Business. Selamat pagi, Bu.